Ada pertanyaan pribadi boleh ya? Boleh, tanya pribadi. Ini terkait Asta ini. Asta. Yang udah muncul di SDG ada Asta Braja Antari Kusuma Diraga, Asta Wikata Boma Dipakrama, Asta Wirakrapanta Braja, Asta Wirata Boma Sirasipa, Asta Wirya Sanjaya, terakhir Asta Braja Buana Dharma. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah Asta ini ada 9 atau lebih? Dan dia tingkatannya di atas Gailan atau di bawah Gailan? Karena kan waktu itu pernah ngomong bahwa di atas Sang Hyang itu Gailan. Gailan dengan Asta, dia sejajar tetapi memiliki tanggung jawab yang berbeda. Jadi Asta nih hampir sama dengan Sang Hyang sekarang yang kita kenal. Dia taruhlah ya, buat mereka itu mencoba untuk ngatur alam gitu. Alamnya biar damai. Terus nge-backup beberapa kerajaan-kerajaan yang memberikan persembahan kepada mereka seperti itu. Itu tugasnya Sang Hyang. Ya. Asta zaman dulu juga sama, menjaga keseimbangan. Makanya penerus para Asta adalah Sang Hyang. Nah, siapa yang memberikan pengajaran kepada para Sang Hyang tentang pola-pola itu? Iya. Mereka lah yang disebut kelompok Gailan. Jadi Gailan itu bukan pemimpin. Dia gurunya para Sang Hyang, gurunya para Asta. Seperti itulah yang disebut Gailan. Setingkat sama Asta. Seperti itu. Tapi ini baru 6, Mak. Ya tinggal kita tunggu nanti. Tunggu aja kehadiran. Berapa lagi ya? 9 lagi, 3 lagi. 9 juga berarti Asta. 9 juga. Semua selalu menggunakan angka 9. Kenapa dengan angka 9? Nah, Karena 9 termasuk angka yang paling unik. 9. 9 itu angka paling unik. Angka berapapun kalau dikalikan dengan 9, hasilnya itu kalau dijumlah 9 juga. Angka berapapun Yang dikalikan 9, kalau ditambah, dijumlahkan hasilnya 9 juga. Contohnya 9 kali 4 berapa man? 3, 6. 3 tambah 6 9. 9 kali 8 Banyak. berapa? 100 berapa? Hah? 9 kali 8 72. 7 tambah 2 9. 9. Oh iya, 9 kali 5 45. 45. 4 tambah 5 9. 9 kali 2 18. 1 tambah 8 9. Oh iya. 9 kali 3 27. 27. 2 tambah 7 9. 9 kali 15 135. 1 tambah 3 tambah 5 9. Oh iya, 9 ya. Masya Allah. Yeah. Iya. Ilmu baru. Dan 9 sumbernya itu dari perkalian Ganjil. 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mah ilmu otak-atik matuk. Iya. Ya diceritain aja, nanti yang lain mungkin nunggu waktu lah. Jadi ada ada 3 Sang Hyang nih, yang mereka satu bapak, satu ibu. Kalau sahabat-sahabat perhatikan tayangan kita nih, sebenarnya semua tuh udah terjawab sebenarnya. Di situ diperlukan ketelitian kita itu. Ketika terjadi liputan kegiatan-kegiatan liputan di lokasi, apalagi yang kita tayangkan. Saya sebutkan ada 3 Sang Hyang yang mereka satu bapak, satu ibu. Kakak tertua dari semua Sang Hyang adalah Ratu Pantai Selatan. Itu kakak tertua. Braja Dharma itu adiknya. Agni adiknya. Ananjaya adiknya dari Ratu Pantai Selatan. Itu kakak paling tua. Makanya dulu
Iya. 9 Sanghyang ini dipimpin oleh Ratu Pantai Selatan. Siap. Atas perintah dari bapaknya untuk menguasai Pulau Jawa sebagai pimpinan tertinggi. Namun di bawah kepemimpinan beliau ini morat-marit kacau balau. Terjadi pertumpahan darah, terjadi peperangan dan lain sebagainya. Sehingga kepemimpinan itu diambil sama bapaknya. Karena deg-degan nih cerita ini. Berarti nggak usah dilanjutin deh. Nggak usah dilanjutin deh. gitu bang. Deg-degan aja Oh, ceritanya. beliau nih terusin lah, tanggung. Aku cuma bilang deg-degan doang. Iya. Udah mulai mual. Udah bawa. Iya. Ini sengaja ceritanya begini biar tegang, Iya. Yang pertama, kakak dari semua para sanghyang, ini secara nasab ya. Kakak tertingginya itu Ratu Kidul, yang kita sebut dengan Cikidul. Dan dia pertama kali yang merajai atau memimpin para sanghyang adik-adiknya. Cuman karena perintah bapaknya dan ada kasus zaman dulunya. Dan dulu Ratu Kidul bukan berwujud naga. Ini ceritanya panjang lagi. Asal muasal. Dan nama aslinya bukan Baruna. Baruna itu nama pemberian dari gurunya. Karena apa? Karena disumpah sama bapaknya untuk tidak boleh menyentuh daratan Pulau Jawa. Wah, itu ceritanya panjang ya. Cuman yang jelas ini masalah nasab aja. Nah, setelah morat-marit, bapaknya ini mencabut kepemimpinan Cikidul, Ratu Pantai Selatan. Dan pimpinan tersebut kan kosong, diberikan kepada adiknya Ratu Pantai Selatan. Siapa adiknya? Ismo. Pangeran Ismoyo. Itu adiknya Ratu Pantai Selatan, Cikidul, Pangeran Ismoyo. Kalau sahabat perhatikan ketika terjadi dialog Astadewa, Ismoyo dan juga utusan dari selatan, pasti paham kedudukan Ismoyo. Bahkan Ismoyo bisa marahin Astadewa. Itu menunjukkan apa? Ismoyo itu tingkatannya lebih tinggi Astadewa. Lebih tinggi dari mana? Karena Ismoyo adalah kakak dari Astadewa. Jadi setelah kepemimpinan Ismoyo hanya berlangsung beberapa ratus tahun, dan itu pun sama karena tekanan dari Ratu Kidul tadi. Sehingga apa? Ismoyo ini gerah dan kabur. Dia nggak mau jadi sanghyang lagi dan memimpin, itu dia nggak mau. Dia hanya menekuni satu ajaran yang diberikan oleh leluhur mereka di Himalaya, yaitu ajaran Dharma. Makanya kita kenal dengan figur Semar. Dia menekuni spiritual. Semar, bukan Semar loh ya. Sehingga kepemimpinan Jawa mau nggak mau diberikan kepada Astadewa. Yang saat itu Astadewa itu nggak mau. Karena apa? Astadewa sudah punya satu jabatan di puncak Gunung Semeru sebagai kepala pas pampres para Gailan. Jadi Gailan ini keperluan itu sama Astadewa. Jadi Astadewa ini punya kedudukan untuk di Kayangan untuk memfasilitasi semua para Gailan-Gailan yang ada di Semeru, dan juga sebagai disebutnya kalau ke Himalaya itu hubungan internasional dengan Himalaya. Nah, karena permintaan bapaknya, mau nggak mau Astadewa nurut. Yowis, aku aja yang memimpin para sanghyang. Makanya dia turun dari Kayangan Astadewa. Dan disitulah mulai perseteruan. Perseteruan itu mulai terjadi. Dan pada akhirnya muncul Aki dan lain sebagainya. Oke, cukup katanya Ustaz. Yuli Anita stop, Bah. Cukup ya? Cukup, Bah. Jadi kalau yang seibu sebapak itu, yang paling tua itu Ratu Selatan, terus yang kedua Pangeran Ismoyo, dan ketiga Astadewa. Itu adik kakak. Terus mereka punya saudara lagi. Tetet, punya saudara lagi. Tetet.
Nantilah kapan-kapan. Seperti itu. Pertanyaannya siapa bapaknya? Hah? Nah, Siapa bapak dari? Buka semua, buka. Kalau memang merhatiin channel SDG dari awal pasti tahu siapa yang menjadi bapak dari mereka semua. Udah, Bang. Itu yang menguasai Gunung Padang. Tah. Itu bapaknya, iya Kailan. oh iya iya. Makanya kan satu pendidikan itu antara apa namanya Ratu Kidul Asadewa dengan Lodaya. Iya 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 iya. Mbak Dia. Mbak Diah. Oh yang pernah datengin. Ya, dia Seka Dwipa. Tapi memang SDG saat ini sedang dimata-matai adanya satu sosok Gailan yang mereka mencoba untuk berinteraksi. Karena apa, para Gailan ini sudah merasakan kegaduhan antara Sang Hyang, pergesekan antara Sang Hyang. Yang ini yang sangat dikhawatirkan akan memecah belah mereka. Seperti itu. Walaupun secara batin mungkin mereka berpecah, tapi secara nyata itu mereka nggak berpecah. Ya. Jadi secara batin itu mereka punya blok-blok tersendiri, tetapi ketika berkumpul dan lain sebagainya seolah-olah tidak ada perpecahan seperti itu. Dan ini terjadi memang nggak di zaman sekarang aja, di ratusan tahun yang lalu pergesekan itu kerap terjadi, permusuhan itu, walaupun mereka jenisnya sama, tapi tetap yang namanya kumpulan makhluk itu nggak lepas dari yang namanya perselisihan. Yang punya anak usia 3 sampai 11 tahun dan mulai khawatir dengan tontonan mereka sehari-hari. Antar Sang Hyang yang efeknya ini memang sangat berpengaruh kepada makhluk-makhluk di bawahnya. Seperti itu. Ya, kurang lebih Terus kelasnya Gailan, Bang. sekelas Gailan. Namanya udah pernah disebut belum? Belum. Belum. Siapa namanya? Di tempat lain mungkin namanya Anda pernah sebut itu. Kalau yang di timur udah pasti. Yang di timur udah ya. Dia Sera Dwipa. Yang di tengah dia Siva Dwipa. Yang di barat dia Seka Dwipa. Wah. Satu nasab, Pak Ustaz. Siapa? Dia semua. Iya. Dia itu gelar. Dia itu gelar. Dan zaman dulu itu dia itu juga gelar itu dipakai oleh raja-raja ataupun para pembesar ya. Dia itu. Kita mungkin kalau kata-kata dia itu konotasi kita perempuan. Padahal bukan. Nggak selalu dia itu konotasinya perempuan. Sama kayak ratu. Kalau kita nyebut ratu, wah ini perempuan. Sama kayak dia. Dia, oh itu perempuan. Padahal enggak. Dulu saya pernah meliput satu raja Mataram kuno yang bernama Diah Balitung. Diah Balitung itu bukan sosoknya perempuan, tapi laki-laki. Diah Balitung itu ada di daerah Purworejo kalau nggak salah. Nama kerajaannya itu ibu kota kerajaan Medang. Ini Raja Mataram atau Raja Medang. Itu namanya Diah Balitung. Jadi Diah itu sebenarnya gelar yang penguasa. Oh, gelar. Seperti itu. Dan ketiga Gailan ini mereka lah yang membuka Pulau Jawa di bawah komando Dia Seka Dwipa. Oleh sebab itu jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.